Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi ya. Ini masih terkait dengan PIP ya, atau program Indonesia Pintar. Yang mana di sini nanti kita akan memberikan informasi penting bagi adik-adik ya. Ini tentunya bagi siswa baru ataupun bagi siswa yang sudah kelas 2 maupun di kelas 3 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya. Di sini tentunya kita akan bahas terkait dengan batas waktu ya untuk pengajuan PIP atau KIP di tahun 2022 ini. Tentunya untuk di fase 2 ya. Nah, untuk pengajuan PIP ini nanti ya teman-teman bisa untuk jenjang SD ya, jenjang SMP, SMA ya, maupun SMK, SLB, dan juga bagi adik-adik yang di jenjang PKBM ataupun ini semua nanti bisa mengajukan PIP, yang mana tentunya bagi adik-adik yang memang tergolong tidak mampu ya, karena di dalam PIP sudah ada 2 kategori untuk pengajuan PIP-nya. Nah, teman-teman harus melakukan pengajuan ya sebelum tanggal sesuai dengan surat edaran yang sudah diedarkan ya dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan juga Teknologi. Oke teman-teman, sebelum kita membahas kapan sih benar untuk batas waktu pengajuan PIP atau KIP di tahun 2022 ini, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka baca berita, silahkan kunjungi di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke ya, kita akan bahas terkait dengan batas waktu untuk pengajuan PIP atau KIP ya. Yang pertama, kita lihat dulu di sini ada surat edaran ya. Ini surat edaran resmi dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya, atau Puslapdik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ya. Di sini dijelaskan di dalam suratnya per tanggal 11 Juli 2022 ya. Di sini ada terkait dengan pengusulan data calon penerima PIP ya, Dikdasmen ya, ini dari jenjang dasar menengah. Ini tahun 2022 untuk fase 2, fase 1 sudah kita bahas ya. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa berdasarkan Persekjen ya nomor 20 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Nah, di sini bagi salah satunya ya. Jadi untuk ditetapkan PIP ya atau dari Puslapdik, itu salah satunya data itu bersumber dari Dinas Pendidikan Provinsi ya. Nah, ini untuk jenjang SMA, SMK, SDLB, dan seterusnya ya, dan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten ya. Jadi salah satunya PIP itu ditentukan ya atau ditetapkan penerimanya itu tentunya berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten maupun provinsi ya. Nah, di dalam surat ini dijelaskan teman-teman ya bahwa untuk jadwal pengusulan ya, di sini jelas ya untuk jadwal pengusulan fase 2 lah, ini dimulai tanggal 15 sampai dengan 30 September 2022. Ingat ya, ini untuk pengusulan, ini untuk ranahnya Dinas Pendidikan ya. Artinya Dinas Pendidikan itu nanti akan mengecek ya siswa-siswa yang diusulkan untuk mendapatkan PIP ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, kita fokus karena data PIP itu bersumber dari Dapodik ya. Nah, di sini dijelaskan tentunya di poin 4 bahwa data sumber pengusulan ini menggunakan Dapodik, ini cut off 15 Agustus 2022. Artinya bagi adik-adik yang ingin mengajukan PIP, datanya itu harus sudah terinput ya atau sudah dimasukkan ke aplikasi Dapodik. Ya, di aplikasi Dapodik ya seperti ini. Nah, ini aplikasi Dapodik ini yang punya itu adalah sekolah ya. Jadi adik-adik melakukan pengajuan ke sekolah, nanti sekolah itu akan melakukan input ke aplikasi Dapodik. Nah, itu terakhir tanggal 15 Agustus 2022. Ini artinya datanya itu sudah akan disinkron ke pusat. Ya, paham ya. Nah, sehingga bagi adik-adik mungkin yang saat ini ya baru mendapatkan informasi atau mungkin belum pernah mendapatkan PIP ataupun pernah mendapatkan PIP, kalian harus melakukan pengajuan ulang ya. Artinya kalian harus melakukan pengecekan data, apakah data kalian itu sudah diinputkan dan data kalian sudah betul atau belum yang ada di aplikasi Dapodik. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa untuk sumber ya atau sumber pengusulan data, yang pertama ini adalah data tadi yang tercatat di DTKS. Ini biasanya ditandai ya dengan adanya bantuan-bantuan sosial ya. Misalkan
memiliki KKS, memiliki kartu KIP, memiliki kartu PKH dan sebagainya. Nah, yang kedua, yang B ini bagi adik-adik yang tidak memiliki kartu bantuan seperti di poin A ya. Misalkan ini yang siswa tidak mampu ya, tetapi dia tidak memiliki kartu bantuan KIP, PIP dan seterusnya, maka ini bisa dilakukan pengajuan. Dan ingat, pengajuan terakhir adalah tanggal 15 Agustus 2022. Nanti setelah tanggal 15 Agustus ini, maka nanti dinas akan melakukan pengajuan ya. Dinas Pendidikan nanti setelah tanggal 15 ini ya, 15 sampai dengan 30 September, maka data itu sudah akan masuk. Maka ini data akan mulai dilakukan pengajuan dan nanti data itu akan dikirim ke server Puslapdik. Berikutnya nanti akan dilakukan penetapan penerima PIP. Oke, sedikit kita berikan gambarannya untuk alur pengajuan PIP ya. Jadi ini untuk alur pengajuan PIP bagi mungkin adik-adik yang belum paham ya. Yang pertama tentunya di sini ada siswa ya. Jadi siswa ini baik pemilik kartu bantuan ya, misalkan KIP, PIP, ataupun bagi kalian yang tidak memiliki kartu bantuan. Nah, ini pertama ya, siswa akan melakukan pengajuan ke sekolah. Ya, ini bisa membawa SKTM kalau misalkan tidak memiliki kartu bantuan ya. Nah, berikutnya nanti dari sekolah ini dia akan melakukan penginputan data di aplikasi Dapodik ya. Nah, ini datanya diinputkan ya, datanya sudah diajukan oleh siswa, datanya akan dicek ya, apakah namanya sudah betul, NISN-nya, tempat tanggal lahirnya, nama orang tua, penghasilan dan seterusnya. Berikutnya nanti dari Dapodik sekolah ini datanya akan disinkron ke server pusat ya. Nah, tentunya selain masuk ke server pusat, di sini akan masuk ke server dinas. Nah, dinas di sini nanti ini akan melakukan pengajuan. Ya, data itu akan masuk dan data itu akan diajukan ya. Nah, berikutnya setelah di server pusat atau di dinas ini ya, ini nanti akan data itu akan dikirim ke Puslapdik ya. Dalam hal ini nanti dari pusat ini akan menentukan ya. Jadi ini akan menentukan siapa saja siswa penerima PIP di tahun ini ya. Tentunya nanti akan muncul daftar namanya. Nah, setelah di Puslapdik nanti di sini ya. Nah, kalau sudah ditentukan, adik-adik seperti biasa ya, jadi bisa mengecek di laman PIP. Nah, di sini nanti adik-adik bisa mengecek dengan memasukkan NISN, tanggal, juga nama ibu kandung. Apakah kalian mendapatkan PIP apa tidak? Nah, tentunya setelah seperti yang kita ketahui, nanti di dalam SK PIP itu ada dua ya, ada SK penerimaan dan juga ada SK nominasi. Nanti adik-adik bisa cek aja di video kita sebelumnya terkait dengan apa itu SK nominasi dan juga SK pemberian. Ya, jadi setelah Puslapdik ini menentukan ini loh siswa-siswa yang mendapatkan PIP, maka ini akan disampaikan lagi ke sekolah. Ya, akan disampaikan lagi ke sekolah dan sekolah nanti ini akan menyampaikan lagi ke siswanya ya. Nah, jadi alurnya seperti ini. Nanti siswanya, nah di sini siswanya tentunya jika dia sebagai penerima nominasi atau SK pemberian, maka tentunya dia akan menyiapkan berkas-berkas ya, misalkan seperti kartu keluarga ya, dia menyiapkan buku rekening atau tabungan. Dia menyiapkan misalkan KTP ataupun kartu identitas lainnya. Nah, berikutnya ketika siswa ini sudah ditetapkan sebagai penerima PIP dan waktunya jadwal pembayaran ya, pencairan. Nah, itu tentunya siswa ini akan datang ke bank ya. Ini dia akan mengambil uangnya ke bank sebagai penerima PIP. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekali lagi kita ingatkan ya, ini sesuai dengan edaran resminya bahwa untuk batas waktu cut off PIP itu adalah 15 Agustus 2022. Jadi bagi sekolah segera untuk melakukan penginputan data bagi siswa-siswa yang akan melakukan pengajuan PIP. Dan tentunya siswa-siswa bagi yang belum mengajukan PIP segera untuk mengajukan ke sekolah ya. Pastikan bahwa data kalian itu sudah benar dan sudah terinput dan kalian memang sudah layak untuk mendapatkan PIP ya. Seperti yang saya kita jelaskan, untuk penerima PIP itu mulai usia 6 sampai dengan 21 tahun, yang mana di sini ada data peserta pendidik pemegang KIP, ada data peserta didik dari keluarga yang miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus ya. Dan pastikan untuk data kalian sudah benar teman-teman ya, karena nanti tentunya data kalian itu sangat mempengaruhi untuk pengusulan ya PIP di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.